Rahmakumullah. Marilah kita lanjutkan kajian dari Alkitab At-Tafsir Al-Munir yang dikarang oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Kita sampai pada ayat ke-43 dari surah An-Nisa, yaitu satu ayat ini berjudul tentang haramnya sholat ketika mabuk dan bolehnya bertayamum ketika tidak ada air, yang merupakan itu adalah rukhsah ataupun keringanan dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata, janganlah kalian mendekati salat. Wa antum sukara, sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, dalam keadaan tidak sadar, ya, dalam keadaan teler. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian sadar atau mengetahui terhadap apa yang kalian ucapkan. Wala junuban, dan jangan pula menghampiri masjid ketika kalian dalam keadaan junub. Illa abiri sabil, kecuali sekedar berlalu saja. Hatta taghtasilu, sehingga kalian mandi besar atau mandi junub. Wa in kuntum marda, dan apabila kalian dalam keadaan sakit, au ala safar, atau dalam perjalanan, au jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau salah seorang di antara kalian kembali dari tempat buang air, au lamastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan, falam tajidu ma'a, sedangkan kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu, maka bertayamumlah, sa'idan thayyibah, yaitu dengan debu yang suci. Famsahu biwujuhikum, maka usaplah wajah kalian, wa aidikum, dan tangan kalian dengan debu tersebut. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, kana afuwan ghafura, Allah maha pemaaf lagi maha pengampun. Hadirin hadirat rahimakumullah, tentang latar belakang atau sababun nuzul dari ayat ini ada beberapa versi riwayat. Di antaranya diceritakan oleh Imam Abu Dawud, juga At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Al-Hakim meriwayatkan bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Abdurrahman bin Auf membuatkan jamuan makan dan mengundang kami. Dia menuangkan minuman khamr untuk kami
Dan setelah kami minum, khamr itu mempunyai efek kepada kami. Kemudian tibalah waktu sholat, dan mereka menyuruhku menjadi imam. Sewaktu sholat saya membaca surah Al-Kafirun, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wa nahnu na'budu ma ta'budun. Dan kami menyembah apa yang kalian sembah. Yang menjadi permasalahan yang ketiga ini ya, menyimpang dari ayat yang sebenarnya, berbalik daripada ayat yang sebenarnya. Ini malah kami menyembah apa yang kalian sembah. Jadi karena mabuk tadi, sehingga Allah Ta'ala menurunkan ayat ini sebagai bentuk peringatan ya, la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah mendekati sholat pada saat kalian dalam keadaan mabuk ya. Jadi ini peristiwa yang pada saat belum diharamkannya khamr. Kita tahu bahwasanya khamr ini menjadi minuman sehari-hari masyarakat saat itu. Ya, kalau di kita mungkin seperti kopi dan teh ya, di mana pada saat minum bersama, pada saat ada tamu, jamuan-jamuan di pesta-pesta itu bisa dipastikan ada minuman khamr. Nah, saat itu Abdurrahman bin Auf yang kita kenal sebagai orang yang kaya raya memberikan jamuan kepada tamunya, makan minum, dan diantara minumannya minum khamr, sehingga membuat tidak sadar pada tamu-tamunya, termasuk di sini Ali bin Abi Thalib. Nah, maka disinilah Allah Ta'ala menurunkan ayat ini sebagai bentuk ya larangan ataupun peringatan, jangan sholat kecuali dalam keadaan sadar ya, harus menghindari minum khamr terlebih dahulu. Ibnu Jarir meriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa yang menjadi imam sholat pada waktu itu adalah sahibul bait, itu Abdurrahman bin Auf sendiri. Adapun sholat yang dilaksanakan adalah sholat maghrib, dan itu terjadi sebelum diharamkannya khamr. Jadi kalau pada saat sholat berjamaah memang yang disunahkan yang menjadi imam itu tuan rumah atau sahibul bait. Kecuali kalau tuan rumah mempersilahkan bagi tamunya menjadi imam ya boleh, tapi kalau yang utama adalah yang mengimami tuan rumah langsung apabila dia punya kompetensi ya, punya kemampuan. Kalau ada udzur ya maka dipersilahkan kepada tamunya. Nah, sedangkan riwayat sababut nuzul yang lainnya tentang ayat ini yang ada penekanan masalah tayamum ya. Ibnu Mardawih meriwayatkan bahwa Al-Asla bin Syuraik berkata, saya pergi dengan membawa unta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya mimpi basah di malam yang sangat dingin, dan saya tidak berani mandi dengan air dingin karena takut mati atau sakit. Lalu saya melaporkan hal itu kepada Rasulullah SAW, dan kemudian turunlah ayat ini, wa in kuntum marda aw ala safar al-ayah, hingga akhir ayat ya. Pada saat kalian dalam kondisi sakit atau di bepergian ataupun ya dalam keadaan junub tadi, maka tidak menemukan air, boleh ya bertayamum. Ini riwayat untuk melengkapi apa yang sudah kita sebutkan di atas. Berikutnya juga hampir mirip seperti itu cerita yang disampaikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim melalui jalur sanad Imam Malik meriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, suatu hari kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sampai di padang Sahara atau di tempat tentara, kalungku terjatuh. Lalu Rasulullah SAW mencarinya. Begitu juga dengan para sahabat.
tempat tersebut tidak ada air dan mereka juga tidak membawa air. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang tayamum dan mereka pun akhirnya bertayamum. Usaid bin Hudayr, salah satu pemimpin kaum Ansor, berkata kepadaku, itu kepada Aisyah, ini adalah keberkahanmu wahai keluarga Abu Bakar. Aisyah adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Dalam riwayat lain disebutkan, semoga Allah merahmatimu hai Aisyah. Sesuatu yang menimpamu dan tidak kamu sukai telah menjadi anugerah bagi umat Islam. Aisyah kemudian berkata, kemudian mereka mendatangkan unta yang aku naiki dan saya temukan kalungku ada di bawahnya. Yang jelas awal ayat ini turun berkenaan dengan masalah khamr, sedangkan bagian akhirnya berkenaan dengan masalah safar, yang di situ ada tuntunan untuk bertayamum. Mayoritas ulama mengatakan bahwa ayat ini turun pada perang Al-Muraisi, yaitu perang Bani Mustalik. Kalau Bani Mustalik ini nama kabilah yang dia masih bagian dari Bani Khuza'ah, karena pada saat perang Uhud Bani Mustalik ini ada indikasi atau ada bukti-bukti memberikan bantuan kepada orang-orang kafir pada saat melawan kaum muslimin, sehingga itu adalah bentuk pengkhianatan dari orang-orang Yahudi Bani Mustalik ini. Mereka ya melakukan pengkhianatan yang sebelumnya sudah ada perjanjian supaya mereka ini nantinya bersatu, menjaga kesatuan persaudaraan secara umum di Madinah, tetapi mereka bersekutu dengan orang-orang kafir Quraisy. Dan akhirnya dikirimlah mata-mata, sudah fix mereka melakukan pengkhianatan, konspirasi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerahkan pasukan berangkat dari Madinah untuk mengepung Bani Mustalik ini. Dan akhirnya mereka karena tidak siap peperangan, mereka kalah, menyerah. Kurang lebih ada 10 orang yang terbunuh, ada sekitar 100 atau 200 keluarga yang menjadi tawanan, dan ada sekitar 2000 unta yang menjadi ghanimah serta 5000 kambing. Dan intinya mereka kalah ya. Dan kalau dari kalangan kaum muslimin hanya ada satu yang syahid, dan itu pun karena ada kesalahpahaman ya, dibunuh sendiri oleh kawannya yang dari orang kaum muslimin, dikira dia belum masuk Islam padahal dia sudah masuk Islam. Jadi setelah ini terjadi pada bulan Sya'ban tahun ke-5 Hijriah, nah inilah yang menjadikan mereka akhirnya diserbu ya. Dan kemudian pada saat perpulangan itu ada peristiwa yang sangat penting yang menjadi sejarah, yaitu difitnahnya Aisyah ya, pada saat beliau ketinggalan sendirian karena ada keperluan tadi ya, ketinggalan dari rombongan, dan ada salah satu di antara sahabat yang tertinggal untuk menyisir pasukan, yaitu Sofwan bin Mu'attal. Jadi ada fenomena saat itu, kejadian Aisyah berjalan berdua dituntun ya untanya oleh Sofwan bin Mu'attal, menjadi bahan fitnah bagi orang-orang munafikin, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, menyampaikan, menceritakan, istilahnya menggoreng berita itu ya, menjadi fitnah, memframing Aisyah seolah-olah berselingkuh dengan Sofwan ini, sehingga terjadi keributan pada saat itu. Dan Aisyah bersabar, Abu Bakar bersabar, dan akhirnya Allah menurunkan pembebasan ya, Aisyah terbebas dari segala macam tuduhan. Nah, itulah sekilas tentang perang Al-Muraisi. Muraisi ini nama sumber air atau nama telaga, sedangkan Bani Mustalik ya nama kabilah. Jadi pada saat itu ada ujian berat bagi keluarga Abu Bakar, keluarga Aisyah, tetapi justru dari ujian yang berat itulah, atas kesabaran keluarga ini,
akhirnya Allah memberikan penurunan ataupun tazkiyah ataupun membersihkan nama Aisyah terbersih dari segala macam tuduhan-tuduhan dari orang-orang munafik itu. Orang-orang yang menyebarkan fitnah itu dituduh ataupun akhirnya dihukum qadhf. Orang-orang yang tidak bisa membuktikan tentang adanya kejadian perselingkuhan ini akhirnya dihukum qadhf, yaitu sebanyak 80 kali cambukan, menuduh tanpa bukti, tanpa adanya saksi ya, itu dihukum dengan qadhf. Nah, itu sebuah peristiwa yang terjadi yang bisa kita ambil hikmah pelajaran. Nah, sedangkan di sini kaitannya ada turunnya ayat tentang masalah tayamum yang itu merupakan keberkahan tersendiri. Hadirin rahimakumullah, tentang munasabah hubungan antara ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya. Pada ayat sebelumnya Allah menerangkan larangan menyekutukan Allah, dorongan melakukan ibadah atau kebajikan dan menjauhi dosa. Selanjutnya pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan larangan sholat dalam keadaan mabuk dan janabah, dalam keadaan hadas besar ya. Sebagaimana diketahui bahwa sholat adalah ibadah yang harus dilaksanakan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Tuntunan pada ayat ini adalah untuk orang-orang beriman yang tidak mabuk supaya mereka menjauhi khamr. Dengan demikian, orang yang melakukan sholat akan berada dalam keadaan sempurna akalnya, suci dari najis dan kotoran, baik kotoran lahir maupun kotoran batin. Pada saat orang mau sholat maka harus bersih lahir dan batin. Kalau kotoran lahir disebut najis, kalau kotoran batin disebut hadas. Harus keduanya dibersihkan. Maka harus dalam keadaan bersih total dari segala macam kotoran lahir dan batin itu. Sedangkan berikutnya tentang tafsir dan penjelasan. Allah Subhanahu wa taala melarang orang beriman melakukan sholat dalam keadaan mabuk. Karena ketika mabuk orang tidak akan mengetahui atau menyadari apa yang diucapkannya. Jadi di antara syarat ya, syarat sahnya sholat yaitu harus dalam keadaan dia memiliki kesadaran ya, atau mungkin syarat wajibnya harus berakal ya. Berakal artinya berakal di sini ya balik, kemudian dia tidak dalam keadaan yang tertidur misalnya, dia tidak sadar, ataupun dalam keadaan yang dia itu pingsan ya. Rufi'al qalamu an thalatha, pulpen ataupun catatan amal itu diangkat dari 3 kondisi. Yang pertama anin naim hatta yastaiqid, dari orang tidur sampai dia terbangun. Kalau kondisi tidur, dia sholatnya nggak sah. Wa anisobi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia balik, berakal ya, sudah balik baru dia tertulis amalannya. Yang ketiga wa anil majnun hatta yafiqah, dari orang yang gila ataupun dalam kondisi tidak berakal sampai dia tersadar, dari bisa berakal atau bisa berpikir kembali ya. Nah, ini masuk as-sakron ataupun mabuk, teler ini masuk pada, dikiaskan pada kondisi ketiga ini, akalnya tidak berfungsi ya. Tapi ada pengecualian, akal yang tidak berfungsi ini pada mazhab Syafi'i dalam hal penjatuhan talak. Orang yang menyampaikan talak kepada istrinya walaupun dalam keadaan mabuk, dalam mazhab Syafi'i itu tetap jatuh talaknya, yaitu taghlidhun alaihi ya, alasannya sebagai bentuk hukuman atas keteledorannya itu. Ini menjadi hal yang cukup bahaya ya, cukup hati-hati, harus diwaspadai seperti itu. Karena kalau main-main dalam bab talak ini ya bisa serius ya. Ada hadis Nabi, salasun
jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 hal yang kalau diucapkan serius dampaknya serius, kalau diucapkan pura-pura ataupun bergurau dampaknya serius. An-nikah wa talaqu wa raja'ah, yaitu pernikahan, kemudian talak dan rujuk. Harus hati-hati dengan 3 kata ini. Jangan main-main dengan kata-kata nikah ataupun tolak maupun rujuk. Yang terutama poin kedua ya, poin talak ini bagi suami ya, terutama yang punya otoritas dalam mentalak istrinya, punya hak untuk mentalak istrinya, hati-hati. Seemosi apapun ya, jangan sampai mengatakan kata talak apalagi sorih. Sorih itu jelas ya. Jadi sighah talak itu ada yang sorih yang jelas, ada yang kinayah. Kinayah artinya kiasan. Kalau sighah talak itu jelas, tidak ada multi tafsir. Ya misalnya dengan mengatakan kamu saya talak, kamu saya cerai, tak pegat misalnya dalam bahasa Jawa, tidak ada makna lain selain pisah, maka walaupun tanpa niat dari suami, ijma ulama mengatakan jatuh talaknya. Hati-hati, walaupun tanpa niat tetap jatuh talaknya, walaupun emosi ya, walaupun dia bahkan mabuk tadi menurut mazhab Syafi'i ya, ini tetap jatuh talaknya. Maka hati-hati. Nah, kalau sudah jatuh, hukum fikihnya ya sudah tidak boleh melakukan hubungan. Adapun proses pengadilan itu hanya proses legalitas. Kalau pada saat dia di masa iddahnya dia sadar ya, dia minta maaf, merujuk ya monggo, tapi hanya ada 2 kali sisanya ya, karena talak ini ya maksimal 3 kali. Kalau sudah talak ketiga disebut tolak bain, tolak yang harus pisah, cerai, tidak ada rujuk lagi. Kalau tolak yang kedua masih ada. Kalau tolak yang ketiga sudah tidak ada harapan kembali, kecuali dinikahi oleh laki-laki lain dengan tanpa rekayasa dan sudah diceraikan, kemudian iddahnya juga sudah selesai dengan yang suami yang nantinya. Nah itu kan agak sulit ya. Jadi harus hati-hati. Nah di sini kembali ya, ayat ini melarang orang yang junub mendekati masjid kecuali lewat atau berlalu saja dari satu pintu ke pintu yang lain, dan tidak diam di dalam kawasan masjid. Aturan ayat ini turun sebelum khamr diharamkan ya. Dibagi yang berhadas besar ya, kalau laki-laki berarti dia dalam kondisi junub, kalau perempuan berarti dia masa haid atau menstruasi ya. Ini tidak boleh berdiam diri di masjid. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian bergaul dengan istri kalian pada saat kalian beriktikaf di masjid. Jadi tidak boleh berhadas besar berdiam di masjid, kecuali ada dispensasi khusus bagi wanita yang mungkin punya masa haid yang agak panjang misalnya, kemudian dia menghadiri majelis ilmu misalnya, itu pun ya hanya di teras-teras saja, tidak sampai masuk ke ruang utama, jaga-jaga supaya tidak mengotori. Itu kalau sangat darurat, darurat tubihul mahdurat. Tapi kalau misalnya pengajian sekarang ada siaran online-nya atau ada media sosialnya yang bisa diikuti siaran tundanya, ya saya kira tidak ada keharusan untuk datang secara langsung di majelis ilmu ketika wanita ini dalam keadaan yang berhalangan itu. Jadi aturan ayat ini turun sebelum khamr diharamkan. Nah, larangan ini sangat efektif ya. Jadi karena budaya masyarakat yang sebelum datangnya Islam itu betul-betul sangat melekat dengan tradisi budaya tertentu, termasuk diantaranya budaya minum khamr, maka dalam hal pengharaman ini ada tahapan-tahapannya. Nanti kita sebutkan ada 4 tahapan ya. Yang kalau dilarang secara langsung agak susah, maka ada tadarruj atau ada pentahapan di dalam pengharaman ini. Dari ayat ini para sahabat memahami bahwa melakukan sholat dalam keadaan mabuk dilarang.
sehingga mereka pun tidak akan minum khamr kecuali setelah selesai sholat isya. Manakala setelah selesai sholat isya mereka mulai minum khamr, maka suatu ketika Umar berdoa, ya Allah, terangkanlah masalah khamr ini kepada kami dengan keterangan yang memuaskan. Dan akhirnya turunlah ayat di surah Al-Maidah ayat 90. Ini merupakan ayat terakhir ya daripada turunnya masalah khamr, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman keras, minuman khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Maka setelah turunnya ayat ini, Umar mengatakan intahaina, kami selesai ya, tidak mengulang kembali apa yang menjadi kebiasaan dulu pada masa-masa sebelum pengharaman ini. Nah, berikutnya ya dipertegas bahasanya ayat ini adalah tahap ketiga. Maksud ayat adalah wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melakukan sholat dalam keadaan mabuk hingga kalian memahami apa yang kalian ucapkan sewaktu sholat. Aturan ini merupakan aturan awal sebelum khamr diharamkan secara tegas. Pengharaman khamr ditetapkan melalui beberapa tahap, dan ayat ini merupakan aturan pada tahap yang ketiga ya. Kalau pada tahap yang pertama itu masih ada pilihan yang seolah-olah hukum khamr ini masih mubah. Disebutkan pada surat An-Nahl ayat ke-67, wa min thamaratin nakhili wal anabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'qilun. Dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkannya. Jadi seperti ada isyarat dalam ayat ini masih diperbolehkan pada awal-awal syariat Islam. Kemudian tahap yang kedua yaitu surah Al-Baqarah 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang masalah khamr dan perjudian. Qul fihi ma itsmun kabir. Katakanlah di dalamnya ada dosa besar, wa manafi'u linnas, dan manfaat bagi manusia. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, dan dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ya, kalau dipertanyakan saat ini kira-kira apa manfaat khamr ataupun manfaat maisir ini ya? Ya Allahu alam ya. Ini baru terjadi pada saat dulu ya, barangkali relevan pada saat itu. Ya misalnya kalau dalam hal khamr yang sekarang ada turunannya ya. Kalau pada saat dulu khamr ini dalam rangka untuk menghangatkan badan pada saat kondisi kedinginan ya. Itu dulu biasanya dengan khamr ini. Tapi sekarang sudah mengalami perluasan ataupun analog-analog yang dari pabrik yang luas itu ya. Kalau orang-orang Yahudi Israel ini mencampur obat biusnya itu, bukan mencampur tapi malah bahannya itu dari morfin. Mereka katakan ini obat terbaik, tapi justru ini berbahaya ya. Jadi morfin ini menjadi obat bius untuk warga Palestina yang justru dengan itu akan membuat ketagihan mereka. Bahkan bukan hanya itu, mereka juga mencampur tepung-tepung yang dibagikan itu dengan ganja, yang dengan itu membuat masyarakat Palestina sakau, dan mereka ya mengalami ketagihan yang itu membuat madarat yang berat untuk warga di Palestina. Itulah penderitaan saudara kita di sana yang ya sampai sekarang masih ya belum selesai, dan terus kita doakan mudah-mudahan ada kemenangan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga ayat ini yaitu ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun.
Hadirin rahimakumullah, di sini ada kalimat hatta ta'lamu ma taqulun yang artinya sehingga kalian memahami apa yang kalian ucapkan sewaktu sholat. Jadi di sini seolah ada illat ya, ataupun ada semacam sebab kenapa tidak boleh minum khamr di samping untuk membuat jedah mereka istirahat. Tadi kan disebutkan ketika turun ayat ini maka mereka baru minum khamrnya setelah isya, karena jedah waktu antara selesai sholat isya dan subuh kan masih lama ya. Saya tidak paham kira-kira pengaruh mabuk itu berapa jam ya, telernya itu loh ya, berapa jam. Nah, sehingga kalau dibatasi seperti itu, kalau sebelumnya mereka dalam sehari barangkali bisa sampai 2-3 kali ya minumnya itu orang-orang pada saat itu. Nah, dengan adanya turunnya ayat ini mereka baru sekali tadi, hanya sekali saja tadi, ada pengurangan yang cukup signifikan, sehingga ini membuat mereka akhirnya bisa mudah meninggalkan kebiasaan buruk minum khamr ini. Nah, yang menarik di sini hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian memahami apa yang kalian ucapkan sewaktu sholat. Ini yang penting ya, maksud saya menjadi penekanan. Kalau misalnya ini sekedar untuk analog ataupun sebagai perluasan makna dan muhasabah ya. Kalau dengan tanpa minum khamr tetapi orang yang sholat tidak sadar dengan apa yang dibaca, bagaimana hukumnya? Nah, itu pertama. Yang kedua, dia membaca bacaan dalam sholat dan dia sadar tapi tidak faham dengan apa yang dibaca. Ini bagaimana hukumnya? Ini menjadi kajian tersendiri ya. Jadi ilatnya yang penting di sini, sehingga kalian memahami apa yang kalian ucapkan sewaktu sholat, karena dengan mabuk kan tidak faham. Hatta ta'lamu tadi, sehingga mereka tidak sadar. Lah ini kasusnya ketika kita bukan orang Arab ya, tidak paham dengan bahasa Arab dengan bacaan dalam sholat. Jadi kadang-kadang kalau dia tidak menyadari, mungkin karena ngantuk atau karena tertidur, ya itu sudah otomatis ya bisa membatalkan sholatnya. Nah, tapi ada kasus di antara masyarakat awam ini yang tidak paham dengan bacaan pada saat sholat, tidak mengerti makna yang terkandung dalam doa istiftah, tidak paham makna yang terkandung dalam surah Al-Fatihah pada saat bacaan ruku. Nah, pokoknya rukun-rukun terus bagaimana. Nah, ini berarti ya memberikan sebuah makna tersirat kepada kita supaya mempelajari dan bisa memahami makna yang terkandung di dalam bacaan-bacaan sholat dengan belajar ya. Sekarang sudah banyak metode, ada metode yang memang dikhususkan untuk bisa memahami bacaan-bacaan dalam sholat. Nah, saya kira itu lintas usia ya, walaupun sudah tua-tua saya baca iklan-iklannya itu, walaupun saya tidak tahu detail bagaimana ya, mungkin panjenengan bisa mencobanya supaya kita tidak terkena dampak daripada yang diperingatkan dalam ayat ini ya. Kalau tidak faham, maka itu akan bisa berpengaruh kepada keabsahan daripada sholat yang sudah kita lakukan, sudah sekian lama kita lakukan, bahkan kita sudah mendekati ajal kita masing-masing ini ya. Kalau tidak faham dengan sholat dan hisab nanti di akhirat itu adalah pertama kali dalam masalah sholat, maka mari bersama-sama kita lakukan upaya semaksimal mungkin untuk bisa memahami apa yang kita baca dalam sholat. Nah, itu ya sebagai faedah tambahan informasi dari ayat ini. Berikutnya yang dimaksud dengan kata sholat, ini ada perbedaan ulama ya. Sebagian besar para pakar tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata sholat pada ayat ini adalah perbuatan sholat itu sendiri, dalam arti yang sebenarnya, mulai takbiratul ihram sampai salam itu. Sehingga maksudnya adalah jika kalian hendak melaksanakan sholat, janganlah kalian mabuk, dan ketika melaksanakan sholat janganlah kalian dalam keadaan mabuk juga. Jangan dalam keadaan junub hingga kalian mandi dulu, kecuali ketika kalian sedang dalam perjalanan.
Disebutnya hukum tentang junub dalam perjalanan sebelum hukum tentang orang sakit merupakan pengantar bagi keterangan hukum bersuci ketika tidak ada air. Nah, jadi lebih ditekankan di sini. Kemudian dalil yang mendukung pendapat bahwasanya yang dimaksud dengan sholat adalah perbuatan sholat, yaitu penggalan ayat hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian mengetahui apa yang kalian katakan. Maksudnya janganlah kalian mendekati perbuatan sholat, karena dalam sholat terdapat bacaan ayat Al-Quran, doa dan zikir yang semuanya memerlukan kesadaran akal yang sempurna ini ya. Memerlukan kesadaran akal yang sempurna, tidak ngelamun, tidak ya kosong pikirannya ya. Pada saat sholat inilah yang dituntut kita untuk khusyuk pada saat membaca bacaan dalam sholat. Sedangkan manakala mazhab Syafi'i, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Hasan Al-Basri berpendapat bahwa dalam rangkaian ayat tersebut terdapat kata yang disembunyikan, yaitu mawadhi'. Jadi menurut ulama-ulama ini adalah la taqrabu mawadhi'as shalah. Jangan mendekati tempat-tempat sholat. Itu maksudnya. Yang dilarang adalah mendekati masjid-masjidnya. Penyebutan tempat sholat atau masjid dengan hanya menggunakan kata sholat merupakan kiasan atau majas yang biasa dilakukan oleh orang Arab. Dalil lainnya adalah kata wasolawat yang nanti bisa kita buka surat Al-Hajj ayat 40 yang ditafsirkan Ibnu Abbas dengan tempat ibadah kaum Yahudi. Jika kata sholat tidak diartikan dengan tempat-tempat sholat, pengecualian pada kalimat illa abiri sabil tidak menemukan konteksnya, tidak nyambung begitu. Ini menurut Ibnu Abbas. Selain itu diartikannya kalimat illa abiri sabil dengan kecuali orang-orang yang berlalu saja adalah supaya tidak ada pengulangan makna, sehingga artinya tidak sama dengan arti kalimat ala safar dalam perjalanan. Atas dasar ini kata sholat diartikan dengan masjid atau tempat sholat. Jadi intinya di sini ada perbedaan pendapat, dan itu hal yang lumrah, yang wajar ya dalam masalah khilafiyah, terutama dalam bab fikih ini. Dengan adanya perbedaan pendapat dalam pengertian arti kata sholat ini, timbul perbedaan pendapat juga dalam masalah hukum lewatnya orang junub di dalam masjid. Pendapat yang kedua membolehkan orang junub melewati masjid asalkan dia tidak berhenti di dalamnya. Namun jika dia masuk ke masjid bukan dengan maksud melewatinya, hukumnya haram. Adapun menurut pendapat yang pertama yang memaknai kata sholat adalah perbuatan sholat, ayat tersebut tidak menunjukkan hukum keharaman orang junub masuk masjid. Hukum keharaman orang junub masuk masjid adalah berdasarkan dalil seperti itu, seumpama hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah yang menceritakan bahwa suatu waktu Rasulullah memperhatikan bahwa bagian depan rumah-rumah para sahabat adalah langsung bersambung dengan masjid. Kemudian Rasul bersabda, ubahlah arah bagian depan rumah-rumah ini sehingga tidak langsung bersambung dengan masjid. Kemudian di lain waktu beliau melihat para sahabat belum melakukannya karena mereka mengharap ada kemurahan atau rukhsah. Lalu Rasul menemui mereka dan berkata, ubahlah arah rumah-rumah kalian, karena sesungguhnya saya tidak menghalalkan masjid untuk orang yang junub dan perempuan yang haid. Di akhir umurnya beliau hanya mengecualikan pintu kecil milik Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, inilah ya merupakan dasar ya pengharaman melewati masjid, bukan dari ayat yang tadi, tetapi dari hadis Nabawi yang merupakan penyempurna ataupun penjelas daripada Al-Qur'anul Karim. Nah, kalimat pada ayat di atas kemudian diikuti dengan kalimat wala junuban illa abiri sabil hatta taghtasilu. Janganlah kalian sholat di saat kalian dalam keadaan janabah kecuali ketika kalian dalam perjalanan. Kalian boleh melakukan sholat setelah kalian mandi terlebih dahulu. Maksud mandi di sini adalah menyiram semua bagian tubuh dengan air ya. Jadi mandi junub ini rukunnya hanya 2 saja. Kalau tidak tahu sunah-sunahnya, yang penting tahu rukunnya.
Yang pertama niat, yang kedua membasahi seluruh tubuh. Kalau dengan keran boleh, dengan gayung boleh, nyemplung ke sungai juga boleh. Yang penting niat sebelumnya dan terbasahi seluruh tubuhnya. Nah, kemudian berikutnya 4 sebab dibolehkan tayamum. Kemudian Allah menerangkan 4 sebab dibolehkannya tayamum. Keterangan ini sama seperti yang diterangkan dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6 tentang masalah rukun-rukun wudu ya. Yaitu 4 sebab tersebut adalah sakit dalam perjalanan, kemudian hadas, dan memegang perempuan bukan mahram. Ini ada khilafiyah. Awlamastumun nisa, memegang ini seperti apa? Apakah memegang biasa, ataukah dengan syahwat, ataukah jima? Ini maknanya ada perbedaan pendapat. Jika kalian mengalami salah satu dari 4 hal ini, pergilah mencari tanah yang suci, bukan yang najis. Kemudian usaplah wajah dan kedua tangan kalian sampai siku. Ini menurut pendapat jumhur. Atau sampai ke pergelangan tangan. Ini adalah pendapat Imam Malik. Kemudian kalian boleh melakukan sholat. Nah, kemudian ini adalah rukhsah bertayamum bagi orang-orang yang berada dalam keadaan udzur. Allah memberikan kemurahan ini adalah karena Allah Maha Pemurah dan Pengampun, dengan mempertimbangkan bahwa ketiadaan air pada ayat tersebut dikaitkan dengan hadas dan juga bersentuhan dengan perempuan. Dapat disimpulkan bahwa udzur yang membolehkan seorang melakukan tayamum ada 3, yaitu dalam perjalanan, sakit, dan ketiadaan air ketika bermukim. Manakala hadas adalah perkara lain yang menyebabkan seseorang harus bersuci, baik wudhu atau tayamum, sedangkan pembicaraan dalam ayat ini adalah mengenai udzur-udzur yang membolehkan seseorang bertayamum sebagai ganti berwudhu. Udzur yang utama adalah ketiadaan air. Kalau dalam keadaan safar tapi airnya melimpah ya tidak ada udzur ya. Jadi yang paling inti tidak ada air. Berada dalam perjalanan juga merupakan suatu udzur tersendiri yang membolehkan seseorang bertayamum baik ada air maupun tidak ada ya. Kalau dia dalam keadaan yang susah ya, jadi kalaupun ada air tetap di sini ada rukhsahnya. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Insyaallah kita akan lanjutkan tentang fikul haya awil ahkam, fikih hukum ataupun tentang masalah aplikasinya ya, dan apa yang bisa kita ambil hikmah dari sudut pandang fikih. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Masih ada umur panjang bagi kita, mudah-mudahan bisa terus mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ahlul Quran diberikan syafaat Allah Ta'ala lewat Al-Quran, memberikan kebahagiaan dunia akhirat untuk kita semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.